Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, saya Fitriyanti Pakaya kembali menyapa sahabat Bawaslu dalam podcast Bu Heli, Bawaslu Gorontalo Edukasi Pemilih, tentunya dengan informasi-informasi seputar pengawasan pemilu dan demokrasi di Gorontalo. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait behind the scene Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Gorontalo, khususnya nih lagi di masa non tahapan. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bapak Wahyudin M. Akili, SEMH, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Assalamualaikum Pak Kordi, hari ini gimana kabarnya? Waalaikumsalam Fitri, kabar alhamdulillah sehat Baik, walafiat. terima kasih Pak sudah hadir dalam podcast Bu Heli pada episode kali ini. Nah, kita langsung saja nih Pak terkait pembahasan kita pada hari ini nih. Bicara soal non tahapan, tentu banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa Bawaslu itu saat ini tidak ada kerjaan nih Pak. Padahal kan kita lagi sementara banyak agenda yang kita persiapkan dalam rangka menghadapi tahapan pemilu mendatang. Nah, bicara terkait kerjaan kita nih Pak, kira-kira di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sekarang tuh lagi menjalankan program apa Pak? Ya, makasih Fitri. Eh, saya ingin memulai dari perbedaan kata pelaksana pemilu dan penyelenggara pemilu. Sehingga menjawab tadi apa yang Fitri sampaikan tadi bahwa eh, persepsi publik terhadap jajaran pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu pada umumnya itu tidak ada kerjaan pada masa non tahapan. Karena kita disebut penyelenggara pemilu, maka itu menjadi satu kesatuan selama periode masa jabatan itu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Jika disebut pelaksana pemilu, maka tugasnya itu hanya melaksanakan pemilu atau pemilihan pada tahun tersebut, pada tahun penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Itu persepsi dari saya sebagai penyelenggara pemilu, dan itu juga banyak dibahasakan oleh para pemerhati kepemiluan. Yang berikut bahwa kita jajaran pengawas pemilu itu senantiasa patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya ada instruksi-instruksi secara berjenjang dari Bawaslu Republik Indonesia. Apa yang menjadi kebijakan Bawaslu RI, mau tidak mau, suka tidak suka harus ditindaklanjuti sampai di tingkatan kabupaten kota sekarang ini, karena ad hoc kita itu berhenti di tahapan pemilihan kemarin, berakhirnya tahapan pemilihan. Bawaslu sekarang ini dengan dibukanya ruang dialektika publik seiring namanya undang-undang kepemiluan masuk dalam prolegnas, maka ini sebenarnya ruang bagi publik untuk bagaimana bisa mendiskusikan hal-hal yang sifatnya evaluatif untuk bisa menjadi bahan proyeksi ke depan pemilu kita ini menuju ke arah yang lebih baik. Maka Bawaslu menggunakan ruang itu dengan adanya program misalnya konsolidasi demokrasi yang sekarang itu digagas oleh Bawaslu RI dan ditindaklanjuti di tingkatan Bawaslu Provinsi se-Indonesia untuk bagaimana bisa menghimpun ya masukan-masukan publik terkait dengan kerja-kerja pengawasan yang sudah dilaksanakan oleh jajaran pengawas pemilu mulai dari pemilu sampai dengan pemilihan tahun 2024 kemarin. Sehingga ini bagaimana kemudian dihimpun oleh jajaran pengawas pemilu, tentu melalui diskusi-diskusi dengan banyak pihak. Kami menerima instruksi dari Bawaslu RI itu untuk bisa melakukan diskusi-diskusi baik formal maupun non formal dengan semua pihak.
Dan ini tidak terbatas dengan para pemangku kepentingan politik yang ada di daerah, partai politik, tokoh politik, dan seterusnya. Untuk bisa berdiskusi banyak hal terkait dengan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu atau pemilihan yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Tentu tujuannya untuk bagaimana proses demokrasi ke depan ini bisa menjadi lebih baik. Jadi itu aktivitas kami yang ada di Bawaslu Provinsi Gorontalo pada umumnya. Berarti meskipun tidak ada tahapan, ada banyak Iya. agenda-agenda strategi Bawaslu yang sedang disiapkan. Nah, terkait divisi hukum nih Pak, tentu tugas pentingnya adalah untuk memastikan jalannya proses demokrasi dan juga arah kebijakan ini tetap berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Nah, kira-kira strategi apa nih Pak yang lagi dilakukan oleh divisi hukum untuk bagaimana memperkuat kepatuhan terhadap regulasi pemilu ini, khususnya bagi teman-teman Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kabupaten Kota, dan juga bagi masyarakat itu Ya. sendiri. Jadi kan di Bawaslu itu ada pembagian divisi. Kita tahu bersama ada pembagian divisi yang sudah dibingkai dalam aturan yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui peraturan Bawaslu. Tugas utama divisi itu kan, koordinator divisi itu kan mengkoordinasi fungsi kedivisian, gitu. Sehingga ada 4 divisi yang dibagi ke 4 anggota Bawaslu Provinsi, sama halnya dengan Bawaslu RI juga. Bedanya yang ada di kabupaten kota, karena keanggotaan di kabupaten kota itu variatif, ada yang 3, ada yang 5. Tapi di Provinsi Gorontalo itu 3 divisi. Nah, terkait dengan yang ditanyakan tadi oleh Fitri, strategi dari divisi hukum sendiri untuk menjamin kepatuhan ya, para pihak dalam menaati setiap aturan kepemiluan, tentu yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah kesiapan dari SDM, ya, khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kedivisian. Gitu. Sehingga karena tugas divisi hukum adalah berkaitan dengan fungsi koordinasi tentang penanganan penyelesaian sengketa, kemudian bagaimana layanan hukum yang ada di Bawaslu Provinsi, tentu kita memfasilitasi, kita harus bisa menjamin terfasilitasinya layanan hukum terhadap masyarakat yang kemudian ingin mengadukan, memperoleh layanan hukum terkait kepemiluan di Bawaslu Provinsi. Informasi-informasi yang berkaitan dengan hal tersebut tentu harus tersampaikan sedini mungkin. Sekalipun ini tidak ada tahapan, justru ini adalah waktu yang tepat untuk bagaimana menyampaikan ke publik bahwa inilah layanan hukum yang dimiliki oleh Bawaslu untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan para pihak. Ya, termasuk layanan sengketa, penyelesaian sengketa proses pemilu antar peserta maupun antara peserta dengan penyelenggara pemilu, khususnya teman-teman KPU. Disinilah ruang penyelesaian sengketa, dan ini harus publik tahu. Gitu. Yang dimulai dengan kesiapan jajaran kita, sehingga kita ingin memastikan bahwa jajaran pengawas pemilu itu benar-benar siap nanti untuk melaksanakan tugas pada saat pemilu yang akan datang. 2029 atau nanti di 2031, sebagaimana informasi-informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Maka sebenarnya waktu yang sekarang ini kami gunakan untuk bagaimana mengkonsolidasikan baik internal maupun eksternal. Internal bagaimana kita mengkonsolidasikan dari sisi peningkatan kapasitas, kemudian keluar bagaimana kita mengkonsolidasikan dengan para pihak ya, yang tadi saya cerita itu, dengan para pemangku kepentingan terkait dengan isu-isu ya apa namanya, masalah-masalah yang saya selalu bilang bahwa itu adalah sampah politik ya, terkait netralitas ASN, politik uang dan seterusnya, karena itu yang harus dikonsolidasikan menuju nanti pemilu dan pemilihan dia akan datang. Itu yang dikonsolidasikan. Ke dalam kita memastikan jajaran kita itu siap dari sisi kapasitas ya, kompetensi teknis, pelaksanaan tugas untuk
bagaimana menyelesaikan sengketa proses, kemudian musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan. Nah, itu yang kita harus jamin sebagai koordinator divisi. Saya harus bisa menjamin bahwa jajaran kita ini siap untuk melaksanakan tugas-tugas kedivisian, khususnya dalam memberikan layanan hukum dan penyelesaian sengketa. Gitu. Baik, jadi penguatan kepada SDM kita nih Iya, yang lagi saat ini lagi gencarnya kita betul. tingkatkan ya Pak ya. Dan nah kita tarik nih ke salah satu isu Iya, yang saat ini juga pasti sangat penting, yakni terkait pemutahiran iya. data partai politik melalui aplikasi sistem informasi partai politik atau SIPOL. Nah ini kira-kira gimana Pak tahapan pengawasannya? Iya, betul. Kebetulan di pengawasan pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan itu ditunjuklah divisi hukum dan penyelesaian sengketa untuk bisa mengkoordinir pengawasan. Sekali lagi tugas koordinator divisi itu adalah mengkoordinasikan fungsi kedivisian ke semua lini gitu. Jadi fungsi pengawasan pemutahiran data parpol itu dilaksanakan oleh semua pengawasan pemilu, semua pengawas pemilu yang ada di Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota. KPU itu tengah melakukan proses pemutahiran data partai politik. Tentu aktor utamanya adalah partai politik untuk bagaimana bisa memutahirkan atau mengupdate data kepartaian, ya, data kepartaian dari partai politik. Dan sesuai hasil pengawasan kami di akhir tahun kemarin, alurnya itu ada di tingkatan pusat. Jadi partai politik di tingkatan daerah itu menyampaikan laporan ke tingkatan pusat, ke DPP atau nama lain dari pengurus partai politik di tingkatan pusat. Kemudian mereka mengupdate di KPU RI. Maka kami memang sudah difasilitasi oleh KPU user untuk melakukan pengawasan. Jadi kita bisa melihat ada menu view di situ. Kita bisa melihat sebagai bagian dari pengawasan kami terhadap partai politik yang sudah melakukan pembaharuan data partai politik, mulai dari daftar keanggotaan, kemudian daftar pengurus yang utama, daftar pengurus karena sekarang ini beberapa partai politik sudah melakukan musyawarah tingkat provinsi ataupun di kabupaten kota, sehingga itu yang menjadi bahan untuk memutahirkan data. Sebagai tentu kami berharap bahwa data ini sebagai basis data nanti akan digunakan untuk pengawasan nanti pada pendaftaran partai politik calon peserta pemilu di tahun 2029. Jadi itu yang terkait secara singkat terkait dengan pengawasan pemutahiran data partai politik. Baik, tentu pengawasan seperti ini pasti tidak selalu berjalan dengan mulus nih Pak. Ya. Apalagi kan saat ini ketika data ini kan terus dilakukan secara digital. Nah, kira-kira ada tantangan nggak Pak terkait pengawasan pemutahiran data parpol ini? Ya, eh, tantangan itu sifatnya teknis. Karena kita ini kan menerima fasilitasi dari teman-teman KPU dalam bentuk user untuk penggunaan sistem informasi partai politik. Jadi instruksi dari Bawaslu RI bagaimana kita bisa melakukan pengawasan melalui SIPOL. Kita bersyukur instruksi terkait dengan konsolidasi demokrasi itu kita akan manfaatkan juga untuk bagaimana kita bisa memastikan langsung di partai politik terhadap tahapan pemutahiran data parpol tersebut. Kendala teknisnya adalah tentu karena ini berkaitan dengan sistem informasi harus didukung oleh jaringan yang memadai. Gitu. Tentu itu yang paling utama karena hasil pengawasan kami misalnya pada saat pengawasan pleno terkait pemutahiran data partai politik terlihat memang kebutuhan terhadap jaringan itu harus benar-benar terpenuhi untuk bisa menjamin aksesibilitas dari sistem informasi tersebut. Yang kemudian hasil pengawasan kita lihat memang di kala jaringan lagi down misalnya, tentu kita tidak bisa mengakses lebih jauh terhadap
sistem informasi partai politik tersebut. Kemudian yang kedua tentu uh, kendala dari partai politik, beberapa partai politik yang belum melakukan proses pemutahiran data parpol juga itu bisa menjadi kendala gitu. Nah, sehingga teriring juga harapan kami terhadap hal tersebut, partai politik bisa melakukan proses pemutahiran seketika ada data-data yang baru terhadap partai politik tersebut, sehingga ini yang menjadi kendala dan kami berharap bisa berjalan dengan baik tahapan ini. Itu yang menjadi kendala secara teknis, Fitri. Nah, pengawasan tentu tidak hanya soal data yang masuk, akan tetapi juga bagaimana kita untuk memastikan data ini tetap terjaga kualitas dan juga keabsahannya. Nah, cerita terkait hukum nih Pak dan juga regulasi, tentu juga masyarakat ini butuh nih, kira-kira kalau mereka butuh informasinya, bisa aksesnya di mana? Ya, di Bawaslu itu ada namanya JDIH. Ini merupakan layanan, ya, layanan yang disediakan oleh Bawaslu untuk bisa mengakomodir kepentingan publik untuk terkait dengan akses informasi hukum yang dimiliki oleh Bawaslu. Sehingga JDIH ini bisa diakses. Ada JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo. Itu bisa diakses oleh publik terkait dengan regulasi, kemudian produk yang dihasilkan. Sepanjang itu sesuai ketentuan bisa diakses oleh publik, tentu kami berkewajiban untuk memberikan itu, memberikan akses informasi kepada publik di dalam jaringan dokumentasi informasi hukum yang dimiliki oleh Bawaslu. Itu adalah kewajiban dari kami untuk bisa memberikan layanan itu. Dan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat, ya. Dan itu terintegrasi dengan JDIH Bawaslu RI. Jadi produk-produk hukum berkaitan dengan peraturan Bawaslu itu bisa diakses di layanan JDIH. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia bisa juga diakses oleh publik melalui JDIH Bawaslu Provinsi, karena dia terintegrasi dengan layanan JDIH Bawaslu RI. Produk-produk lokal dari Bawaslu Provinsi Gorontalo, apa yang kita laksanakan, kemudian produk apa yang telah dihasilkan, rekomendasi, putusan, dan seterusnya itu bisa diakses oleh publik. Ini sebagai wujud kepatuhan kami untuk bisa memberikan layanan keterbukaan informasi kepada publik. Dan juga itu bisa menjadi bagian dari layanan hukum kepada publik yang disediakan oleh Badan Pengawas Pemilu itu sendiri. Dan itu sangat bermanfaat dan bisa menjadi bahan literasi hukum publik untuk bisa menambah referensi kepemiluan publik, sehingga dalam bayangan saya diskursus di publik itu ataupun diskusi-diskusi di publik itu diisi oleh diskusi-diskusi tentang kepemiluan. Tentu bahan dasarnya itu saya berharap melalui layanan-layanan yang disiapkan oleh penyelenggara pemilu pada umumnya. Tentu juga teman-teman di penyelenggara secara teknis KPU juga menyediakan layanan yang sama dengan kami, walaupun kemudian menunya atau informasi yang disediakan sedikit berbeda karena mereka teknis, kami dalam konteks pengawasan. Tapi itu bisa diakses oleh publik, begitu. Baik, jadi JDIH ini tidak hanya untuk mengupload dokumen-dokumen terkait hukum dan juga regulasi, akan tetapi bisa menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat dan juga sebagai keterbukaan informasi kepada masyarakat. Nah Pak, kira-kira ada harapan nggak Pak dan juga pesan terhadap peningkatan literasi hukum di Gorontalo? Informasi-informasi terkait penegakan hukum kepemiluan itu tentu bisa diakses dari mana saja. Dan masyarakat, kami sangat berharap dalam masa non tahapan ini bisa menambah referensi lah melalui itu media sosial, media elektronik, televisi, dan seterusnya. Seluruh media saya berharap bisa digunakan oleh
masyarakat untuk bisa mengakses informasi-informasi kepemiluan sebagai persiapan, ya. Karena masyarakat ini harus siap juga untuk nanti pada pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan yang akan datang. Maka kami penyelenggara pemilu berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memfasilitasi dalam bentuk informasi, penyampaian informasi kepada publik melalui layanan-layanan yang dimiliki oleh jajaran kami, oleh Bawaslu. Di situ ada JDIH, kemudian ada website dari Bawaslu itu sendiri, media sosial milik Bawaslu itu sendiri yang isinya itu terkait dengan informasi-informasi kepemiluan yang itu bisa digunakan oleh publik sebagai sarana informasi, sarana memperoleh informasi, dan harapannya bisa disebarluaskan juga oleh masyarakat sehingga masyarakat yang tahu tentang kepemiluan itu menjadi banyak gitu. Dan tentu harapannya adalah ini bisa menarik minat publik, mereka bisa melakukan diskusi-diskusi sekalipun itu diskusi kecil tentang kepemiluan, ya. Sehingga informasi tentang kepemiluan itu bisa menyebar seantero lah provinsi Gorontalo. Tidak hanya kemudian membicarakan calon, tapi tentu harus bisa mendiskusikan tentang teknis, baik itu teknis nanti pada saat pelaksanaan pemilu maupun teknis pengawasan. Itu penting bagi masyarakat, informasi-informasi seperti itu. Jadi itu harapan kami terhadap masyarakat yang ada khususnya di Provinsi Gorontalo terkait dengan uh, mengisi tahapan pada masa non-tahapan kepemiluan ini. Iya, jadi bagi sahabat Bawaslu nih, jadi yang sudah punya pengetahuan lebih nih Pak terkait kepemiluan, bisa di-share kepada siapapun, Iya, baik itu orang yang di dalam rumah, di dalam lingkungan ya. juga, kepada siapa saja silakan di-share sebanyak-banyaknya agar ilmu tentang kepemiluan ini semakin diketahui oleh banyak orang. Nah, Pak, terima kasih banyak Makasih. atas waktu dan juga penjelasannya. Tentu ini sangat menambah wawasan kita bersama dan untuk sahabat Bawaslu, jangan lupa follow terus akun resmi Bawaslu Provinsi Gorontalo di media sosial dan dengarkan terus episode podcast lainnya untuk informasi-informasi seputar pengawasan pemilu dan demokrasi di Gorontalo. Saya Fitri mohon undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.